Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kuliah kita, praktikum akuntansi biaya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode harga pokok proses melalui lebih dari satu departemen. Nah, artinya apa? Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung biaya produksi pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode harga pokok proses, di mana perusahaan manufaktur tersebut terdapat lebih dari satu proses atau lebih dari satu departemen. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi es krim ya, kemarin kasusnya. Di sini tujuan akhirnya kita nanti supaya bisa menyusun laporan biaya produksi. Nah, menyusun laporan biaya produksi, di mana dalam menyusun laporan biaya produksi untuk perusahaan yang menghitung biaya produksinya berdasarkan harga pokok proses, di mana prosesnya ada dua ya, yaitu di departemen 1 atau proses 1 dan departemen kedua atau proses yang kedua itu dalam menyusun biaya produksinya itu ada dua metode. Nah, kemarin ada metode rata-rata tertimbang dan yang kedua adalah metode FIFO. Nah, kemarin kita sudah menyusun laporan biaya produksi dengan metode rata-rata tertimbang, baik itu di departemen pertama atau di proses pertama maupun di departemen kedua atau di proses yang kedua. Nah, sekarang kita akan membandingkan ya, atau akan menggunakan yang metode kedua, yaitu metode FIFO. Nah, menyusun laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO. Nah, sebelum kita menyusun laporan biaya produksi, nah seperti biasa kemarin kita akan membuat hitung-hitungannya terlebih dahulu. Nah, hitung-hitungannya yang pertama itu kita menghitung unit ekuivalensi. Nah, kemarin kita bahas di sini ada di departemen pencampuran atau di proses pertama itu unit ekuivalensinya berapa, kemudian di departemen kedua atau departemen penyelesaian atau di proses kedua itu unit ekuivalensinya berapa, itu akan kita hitung. Nah, selain kita menghitung unit ekuivalensi, kita nanti juga menghitung biaya per unit di masing-masing departemen pertama atau departemen pencampuran atau di proses pertama itu unit ekuivalensinya berapa, biaya per unitnya berapa. Nanti di departemen kedua atau di proses kedua itu juga sama, menghitung unit ekuivalensinya berapa dan biaya per unitnya berapa, seperti itu. Nah, ini adalah kita hitung terlebih dahulu sebelum kita membuat laporan biaya produksi. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu, dipersiapkan bukunya, buku 2, kalian kerjakan di buku 2 ya. Nah, di sini metode harga pokok proses dengan menggunakan metode FIFO ya. FIFO itu adalah first in first out ya. Artinya apa? Nanti apa yang masuk pertama dalam hal ini adalah persediaan dalam proses awal itu akan menjadi unsur dari yang first out atau yang dikeluarkan pertama atau barang yang sudah jadi. First in itu istilahnya adalah yang masuk pertama atau dalam hal ini adalah produk dalam proses awalnya. First out itu maksudnya dikeluarkan pertama. Seperti itu, dikeluarkan pertama itu barang yang sudah jadi pertama kali, seperti itu. Nah, yang dimaksud first in first out itu yang masuk pertama itu kita keluarkan pertama, atau apa yang sudah kita keluarkan yang jadi pertama, produk jadi yang pertama itu di dalamnya ada unsur yang masuk pertama. Dalam hal ini adalah produk dalam proses awalnya, maksudnya seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita
masuk langsung ke kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke departemen yang pertama dulu, atau departemen pencampuran. Nah, di departemen pencampuran ini kita juga menghitung, tugasnya adalah menghitung unit ekuivalensinya yang A ya, kemudian yang B nanti adalah menghitung biaya per unitnya, seperti itu. Nah, kita yang pertama terlebih dahulu di departemen pencampuran atau di proses pertama itu perhitungan unit ekuivalensi. Kita menghitung unit ekuivalensi terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah ya, unit ekuivalensi itu apa? Unit ekuivalensi atau unit ekuivalen yaitu satuan setara dengan produk jadi terhadap produk dalam proses. Seperti itu yang digabung ya. Jadi penggabungan antara produk jadi dengan produk dalam proses itu digabung, satuannya namanya unit ekuivalensi atau unit ekuivalen. Nah, dalam mencari unit ekuivalen ini caranya kita mencari dari apa yang sudah jadi di akhir. Nah, kemarin kasusnya Ibu ingatkan kembali bahwa di perusahaan manufaktur ini, di departemen pencampuran itu ada produk dalam proses awalnya yaitu ada 600, kemudian ditambahkan ada 3000 sehingga jumlahnya adalah 3600. Nah, itu di kondisi awal. Kemudian di akhir itu yang sudah jadi atau ditransfer ke departemen kedua itu 3100, yang belum jadi atau PDP akhirnya 500. Nah, di sini kalau mencari unit ekuivalensi itu kita mencari dari akhirnya ya, dari kondisi akhirnya atau pada saat keluarnya. Di departemen pencampuran itu yang sudah jadi kan 3100, yang belum jadi adalah atau PDP akhirnya adalah 500. Nah, maka di sini dalam menghitung unit ekuivalensi di departemen pencampuran yaitu rumusnya. Nah, di sini menggunakan metode FIFO, otomatis unit ekuivalensinya rumusnya juga berbeda dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kalau kemarin rata-rata tertimbang, rumus unit ekuivalensi rumusnya kan produk jadi ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaian, seperti itu saja. Tapi kalau di sini dengan menggunakan metode FIFO, nah ini unit ekuivalensinya rumusnya beda lagi, yaitu produk jadi ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaian dikurangi produk dalam proses awal kalikan tingkat penyelesaian. Rumusnya seperti itu. Nah, sekarang kita cari unit ekuivalensi di departemen pencampuran dengan menggunakan metode FIFO. Nah, di sini karena kita akan mencari perpaduan produk jadi dengan produk dalam prosesnya, karena ada dalam proses otomatis di sini masih ada rinciannya, bahan bakunya dirinci, PTK-nya atau tenaga kerjanya dirinci, biaya overhead pabriknya dalam rincian, sehingga di sini kita ada yang namanya tingkat penyelesaian seperti ini ya. Sekarang kita kembali unit ekuivalensi dengan menggunakan metode FIFO, produk jadi ditambah PDP akhir kalikan tingkat penyelesaian kurangi PDP awal kalikan tingkat penyelesaian. Produk jadinya tadi adalah 3100 liter ditambah dengan produk dalam proses akhirnya adalah 500 liter kalikan dengan tingkat penyelesaian dari produk dalam proses akhir dikurangi dengan PDP awalnya adalah 600 liter dikalikan tingkat penyelesaiannya, sehingga jumlahnya adalah ini 2860. Nah, 3100 itu asalnya dari produk yang sudah selesai di departemen pencampuran. Kemudian produk dalam proses
akhir di departemen pencampuran 500 kalikan 60% dikurangi dengan PDP awal di departemen pencampuran 600 liter kalikan tingkat penyelesaiannya. Nah ini ya, masih ingat ya yang kemarin. Nah ini kita berarti mencarinya adalah di departemen pencampuran ya, di departemen pencampuran. Jangan lihat penyelesaian dulu karena kita masih di pencampuran. Nah yang sudah jadi otomatis kita lihat yang sudah jadi, yang selesai ditransfer 3100. Nah kemudian PDP akhirnya itu yang ini PDP akhir. Nah ini PDP akhir yang 500. Nah tingkat penyelesaiannya adalah yang ini, masih ingat ya, 60%, 40%, 20% ya. Ini untuk BBB, BTK sama BOP, nanti ke bawah seperti ini. Kemudian produk dalam proses awalnya itu yang produk dalam proses awal. Nah di departemen pencampuran. Nah ini, nah produk dalam proses awal di departemen pencampuran kan 600 liter. Nah tingkat penyelesaiannya berapa nih? Bahan baku 90%, bahan baku 90%, yang tenaga kerjanya adalah 60%, kemudian yang BOP nya adalah 30%, BOP nya 30%, ini 30%, seperti itu ya. Kemudian tinggal dihitung ya, nih dikalikan ketemunya ini adalah unit ekuivalensi ya, berdasarkan dari produk yang sudah selesai ditambah dengan produk dalam prosesnya ya, dikurangi dengan produk dalam proses awalnya ya. Produk jadi ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaian dikurangi PDP awal kalikan tingkat penyelesaian. Ini adalah unit ekuivalensi di departemen pencampuran dengan menggunakan metode FIFO, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua masih di departemen pencampuran, itu kita menghitung biaya per unit atau biaya per 1 liter es krimnya. Nah untuk menghitung biaya per unitnya ini seperti ini. Nah ini kita membuat hitung-hitungannya. Unsur biaya ada ini ya, ada 4 kolom unsur biaya sekarang, unit ekuivalensi, dan biaya per unitnya. Nah unsur biaya itu kita ada komposisinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau PTK, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian biaya sekarangnya. Nah biaya sekarang ini adalah kita ambil dari soalnya ya, di departemen pencampuran biaya sekarangnya berapa ya. Biaya sekarang itu biaya yang ada di periode sekarang, bukan biaya yang melekat pada PDP awal, seperti itu. Nah unit ekuivalensi ini didapat dari ini tadi, unit ekuivalensi sudah kita hitung, masukkan ke sini untuk bahan baku, untuk BTK ini masuk sini, untuk BOP nya ini masuk sini. Kemudian biaya per unitnya dicari dari biaya sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi. 6006 dibagi 2860 liter sama dengan 2,1 rupiah. Ini dalam juta ya. Kemudian ini untuk BTK nya, biaya sekarang dibagi unit ekuivalensi ketemunya 0,5 rupiah dalam juta. Kemudian untuk BOP per unitnya, biaya sekarang bagi unit ekuivalensi ketemunya 1 rupiah dalam juta. Sehingga totalnya untuk biaya bahan bakunya 2,1, PTK 0,5, BOP 1 di jumlah 3,6 dalam juta rupiah. Artinya setiap 1 liter es krim di departemen pencampuran dengan menggunakan metode FIFO itu biaya per unitnya atau biaya per 1 liter es krimnya adalah 3,6 rupiah dalam
juta. Seperti itu, ya. Nah, tadi ini ada unsur biaya sekarang. Jadi dalam menghitung biaya per unitnya kalau menggunakan metode FIFO, bedanya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata tertimbang kemarin adalah biaya yang melekat pada PDB awal ditambah dengan biaya sekarang, ketemu total biaya bagi unit ekuivalensi ya. Tapi kalau di sini menggunakan metode FIFO, biaya per unitnya itu didapat dari biaya sekarang dibagi unit ekuivalensi. Nah, biaya sekarangnya ini adalah yang ada di soal ya, yang ada di soal yang nomor 8 ya, masih di kolom pencampuran ya. Kalian lihatnya di pencampuran, kemudian dilihat nah yang biaya sekarang yang nomor 8. Nah, kalau ini adalah biaya yang melekat pada persediaan dalam proses awal. Nah, yang melekat pada biaya sekarang adalah yang nomor 8 yang ini ya. Nih 6.006, 1.470. Nah, ditambah dengan masih ada satu lagi, yaitu ini masih ada satu lagi ya di sini nomor 3. Ini adalah yang BOP-nya, yaitu 3.020 ya. Jadi ini tadi asalnya dari sini ya, yang nomor 8, atau biaya yang ditambahkan di periode sekarang atau periode berjalan. Jadi ini biaya sekarang asalnya dari sini ya. 6.006, 1.470, 3.020 ya. Kemudian di jumlahnya adalah 10.496. Seperti itu ya. Kalau sudah, sekarang kita membuat laporan biaya produksi untuk departemen pencampuran dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kalian buka buku 2-nya, kita kerjakan. Nah, di sini ya, ini adalah departemen pencampuran, laporan biaya produksi kita ya hitung. Kita susun laporan biaya produksinya dengan menggunakan metode FIFO. Nah, di sini Romawi 1 skedul kuantitas atau data produksinya, ini kita menyampaikan kondisi di awalnya ya, persediaan awalnya 600, dimulai di periode ini 3000 sehingga totalnya 3600. Nah, setelah diolah, kondisi di akhirnya setelah diolah itu ditransfer ke departemen penyelesaian atau departemen kedua. Dari 3600 itu yang sudah ditransfer 3100, artinya sudah selesai di departemen pencampuran dan ditransfer ke departemen penyelesaian 3100. Persediaan akhirnya, atau ini adalah persediaan barang dalam proses akhirnya atau yang belum selesai, itu 500, sehingga totalnya sama ya, 3600. Nah, ini kondisi di awal, ini kondisi di akhir. Nah, kemudian Romawi 2 kita menjelaskan biaya yang dibebankan di departemen pencampuran ini. Nah, ini kita di Romawi 2 itu kita menjelaskan biaya yang melekat pada kondisi awalnya. Yang 600 biayanya berapa, kita hitung nih. Kemudian yang kedua yaitu kita yang 3000 biayanya berapa. Jadi Romawi 2 ini menjelaskan biaya versi yang ini, yang pertama dulu. Nah, biaya 600 liter, kemudian biaya yang 3000 liter. Nah, kita terangkan di Romawi 2 ini. Nah, biaya yang dibebankan ke departemen. Nah, yang pertama persediaan awalnya 600. Nah, persediaan awalnya 600 itu biayanya berapa? Nah, biayanya adalah ada biaya bahan baku 1088. Ini asalnya dari mana? Ini dari soal. BTK-nya 172, BOP-nya 172. Ini ada di soal, ya. Masih di departemen pencampuran, coba dilihat lagi, ya. Ada di soal. Nah, ada di sini ya, masih ingat ya.
yang di departemen pencampuran. Nah ini, nah persediaan awalnya yang 600 ini kan biayanya 1088 172, kemudian 172. Nah kita masukkan di sini. Nah kita masukkan di sini. Nah ini. Nah ini kemudian totalnya berapa? Total yang melekat pada biaya, total biaya yang melekat pada persediaan awal yaitu ini 1088 tambah 172 tambah 172 1000, totalnya 1432. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang melekat pada yang 3000. Nah ini biaya yang melekat pada yang 3000. Tadi kita sudah menjelaskan yang ini ya, yang 3000, yang 600 liter biayanya berapa. Sekarang kita mau menjelaskan yang biaya yang 3000. Nah biaya yang 3000 ini biayanya berapa? Nah ini yang 3000 itu sama, biaya bahan bakunya berapa, BOP-nya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya berapa. Nah ini kita cari dari soal lagi. Nah ini di soal ini yang nomor 8. Nah ini 6006, 1470, 3200 kita masukkan ke sini, kemudian kita jumlah. Nah jumlahnya adalah 10.496. Nah kemudian kita jumlah ya, kita jumlah total biaya yang dibebankan di departemen. Nah versi awalnya ya, ini baru versi yang ini tadi, versi yang 600 sama yang 3000. Nah versi yang 600 sama yang 3000 total biayanya ini, kalau dalam ini kan dalam liter. Nah sekarang kita versi biayanya tadi, sehingga total biayanya adalah 1432 ditambah 10.496, totalnya 11.928 dalam juta. Ini total biayanya. Kemudian kita mencari biaya per unitnya. Biaya per unitnya ini adalah kita cari dari sini, yaitu nah biaya sekarang dibagi unit ekuivalensinya. Nah ini kita tidak ikutkan karena ini melekat pada PDP awal. Yang menjadi biaya per unitnya adalah biaya sekarang dibagi unit ekuivalensinya ya, ini dibagi ini 6.006 dibagi unit ekuivalensi yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan sini ya, hitung-hitungannya tadi kita masukkan sini, hitung-hitungan yang ini tadi, yang ini unit ekuivalensi yang ini tadi. Nah ini kita masukkan, nah di sini kemudian digunakan untuk menghitung biaya per unitnya. Ini dibagi ini ketemunya 2,1, ketemunya 0,5. Sama ya, sama seperti tadi yang sudah kita buat hitung-hitungannya, cuman ini kita masukkan ke laporan biaya produksi, sehingga biaya per unit atau biaya per 1 liter es krim di departemen pencampuran biayanya adalah 3,6 rupiah dalam juta ya. Kalau total biayanya adalah 11.928 dalam juta rupiah. Nah kemudian masih di departemen pencampuran menggunakan metode Vivo, ini kita sekarang sudah ke Romawi 3. Nah Romawi 3 ini kita mau menjelaskan biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah biaya yang dipertanggungjawabkan kita mau menjelaskan biaya-biayanya berapa rupiah, tapi versi keluarnya atau versi yang kedua. Nih versi yang ini, kalau tadi Romawi 2 kita menjelaskan biayanya, ini diterangkan di Romawi 2. Nah sekarang kita mau menjelaskan biaya dari yang versi ini yang sudah selesai, yang ditransfer 3.100 sama yang belum jadi atau persediaan
dalam proses akhirnya 500, itu biayanya berapa. Ini versi kedua 3.100 sama 500, itu kita terangkan biayanya di Romawi yang ketiga. Nah ini Romawi yang ketiga. Nah ini yang 3.100 sama yang 500 ya. Ini nah ditransfer ke Departemen Penyelesaian tadi 3.100. Kemudian karena ini menggunakan metode FIFO, dari yang sudah ditransfer ke Departemen Penyelesaian 3.100 itu, karena FIFO first in ya, itu di dalam 3.100 ini adalah yang first in atau yang masuk pertama, yaitu 600. Jadi 3.100 itu kita dahulukan dulu yang masuk, yang 600 liter tadi, 600. Nah selebihnya kita ambil ya, yaitu kurangnya berapa. Kalau 3.100 sudah ada 600, berarti kurangnya 2.500, sehingga 600 yang first in ditambah 2.500 itu adalah 3.100. 3.100 itu yang first out. Nah di dalam yang first out itu ada first in-nya, yaitu PDP awal. First in itu PDP awal 600. Nah kekurangannya kita ambil dari yang periode berjalan 2.500. Nah sekarang kita terangkan biayanya, rupiahnya itu berapa dari 3.100 ini. Nah 3.100 ini unsurnya ada 600 sama 2.500. Sekarang kita rinci yang 600 liter biayanya berapa. Nah kita rinci terlebih dahulu. 600 liter ini sudah ada biayanya. Nah biaya yang melekat pada PDP awal ini ada 1.400. Nah 1.432 itu asalnya dari mana? Dari soal. Nah yang melekat pada PDP awal kita cari. Nah ini biaya yang melekat pada PDP awal dalam juta yang 600 liter ini. Nah ini 1.088 tambah 172 tambah 172 itu jumlahnya adalah ini tadi 1.432. Jadi jumlahnya ini itu adalah 1.432 ya. Ini adalah yang melekat pada PDP awal. Kemudian karena ini mau first out, nah mau di first out kan, yang first in ini kan PDP awal, atau yang first in itu kan mau di first out kan, atau ditransfer ke Departemen Penyelesaian, otomatis harus diselesaikan terlebih dahulu karena ini kan dalam proses dan sudah melekat biaya ini. Nah harus kita selesaikan karena mau di first out kan, atau mau ditransfer. Nah kurangnya berapa? Nah kurangnya berapa persen? Nah di sini biaya yang digunakan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal yang 600 tadi itu kita selesaikan. Nah cara menyelesaikannya adalah seperti apa? Nah caranya adalah 600 liter ini dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya kurang berapa persen. 600 liter ini adalah tingkat penyelesaiannya adalah 90%, 60%, 30%. Nah 90%, 60%, 30%. Nah, kurang berapa persen supaya selesai? Karena mau di first out kan, mau dikeluarkan, mau ditransfer. Nah, karena ini bahan bakunya baru 90%, maka di sini kurang 10%. Ya, kemudian untuk tenaga kerjanya baru 60%, maka biar selesai kurang 40%. Kemudian BOP-nya itu tingkat penyelesaiannya baru 30%. Nah, biar selesai berarti kurang 70%. Seperti itu. Nah, sekarang di sini kita cari biayanya berapa? 600 liter dikalikan 10% dikalikan dengan biaya per unit bahan bakunya. Tadi sudah ketemu ya, 2,1. Ya. Kemudian hasilnya adalah Rp126. Kemudian untuk tenaga kerja 600 liter kalikan 40% dikalikan biaya per unitnya 0,5, hasilnya Rp120.
600 liter kalikan 70% kalikan 1 rupiah, 420 rupiah. Seperti itu. Kemudian kita jumlah ya. Yang ini kita sudah tahu ya dari hitung-hitungannya tadi ya. Biaya per unitnya tadi ya. Atau dari sini juga boleh. 2,1 yang ini tadi 2,1. Nah, 2,1 0,5 sama 1. Ambilnya dari situ. Ya, taruh di sini. Nah, taruh di sini. Kemudian kita hitung ini tadi. Ini kali ini hasilnya ini. Ya. Ini kali ini hasilnya ini. Ini kali ini hasilnya ini. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan untuk mencari bahwa yang 600 liter itu biayanya berapa kalau jadi. Kalau ini tadi yang belum jadi ya, persediaan dalam proses awal sudah ada biayanya ini yang ada di soal, ditambahi dengan untuk menyelesaikannya tadi, karena ini kan belum selesai ya, baru 90%, baru 60%, baru 30%, kemudian kita tambahi supaya 100%, supaya selesai 100% itu selesai menjadi produk jadi. Berarti tambahan biayanya adalah ini, sehingga untuk 600 liter itu total biayanya ini ditambah dengan yang ini ya, totalnya ya, semuanya dijumlah 1432 ditambah 126 ditambah 120 ditambah 420, totalnya adalah 2098. Ini adalah jumlah biaya pada PDP awal setelah selesai. Nah, karena first in mau di first out kan otomatis kan harus diselesaikan. Nah, jumlah biayanya adalah ini. Nah, kemudian tadi kan yang ditransfer kan 3.100, sudah ada 600 yang first in tadi. Nah, otomatis kan kurang ya. Baru 600, kurangnya adalah 2.500. Nah, 2.500 ini kita ambil dari tambahannya di periode berjalan atau periode sekarang, yaitu 2.500. Biayanya berapa? 2.500 liter biayanya adalah langsung dikalikan ya. Karena ini bukan merupakan produk dalam proses, langsung selesai. Nah, ini adalah dikalikan dengan biaya per 1 unit es krim atau per 1 liter es krim, yaitu 3,6 ya. Jadi 2.500 liter dikalikan 3,6 rupiah, hasilnya 9.000 rupiah. Sehingga total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yang jumlahnya 3.100 liter ini tadi, yang poinnya ada 600 liter, ini jumlahnya ditambah 2.500 liter, ini jumlahnya, itu biayanya semuanya adalah 11.098. Seperti itu, ini yang 3.100. Kemudian ini tadi kan di Romawi 3 ya, itu kita membahas yang versi 3.100 sama yang 500. Nah, yang 500 liter ini adalah, nah yang ini biayanya berapa? Nah, biayanya adalah yang 500 liter adalah, karena ini produk dalam proses akhir, nah kita cari 500 liter dikalikan tingkat penyelesaiannya. Tadi tingkat penyelesaiannya adalah 60, 40, 20 dikalikan dengan yang tadi sama ini ya. Kita cari yang tadi ya, 2,1 kalikan 0,5 1, kemudian dikalikan 500 liter kalikan 60% kalikan 2,1, hasilnya 630 rupiah. Kemudian 500 liter kalikan 40% kalikan 0,5, hasilnya 100 rupiah. 500 liter kalikan 20% kalikan 1 rupiah, hasilnya 100 rupiah. Sehingga 500 liter ini biayanya adalah 830 ya, jumlah ini 830. Nah, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan di Departemen Pencampuran versi 3.100 sama 500 itu adalah yang 3.111
rupiah ditambah dengan yang 500 liter itu biayanya adalah 830, sehingga total semuanya adalah 11.928 dalam juta rupiah. Nah, ini harus sama dengan yang ini. Ini juga 11.928. Kalau ini adalah versi yang 600 liter sama 3000 liter. Versi awalnya 600 liter sama 3000 liter. Ini jumlahnya 11.928. Nah, versi 3100 sama 500 juga harus sama jumlahnya, 11.928. Nah, kemudian kita nyusun laporan biaya produksi dengan metode FIFO untuk departemen yang kedua atau departemen penyelesaian. Nah, kalau di departemen penyelesaian otomatis kita mengacunya ke kasusnya yang ini di kolom departemen penyelesaian. Nah, yang ini penyelesaian. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, persediaan awalnya di departemen penyelesaian itu kan 100 liter. Nah, diterima dari departemen pencampuran tadi 3.100 liter. Ditambahkan ke proses departemen penyelesaian 3.100 liter sehingga totalnya 7.200. Nah, ini versi awalnya. Nah, setelah diproses itu versi keluarnya atau versi di akhir periode dari 7.200 itu yang ditransfer ke departemen pengemasan atau sudah jadi ya, itu 6.400 liter, produk dalam proses akhir atau yang belum jadi 800 liter. Seperti itu ya. Kemudian sama, nah di departemen penyelesaian ini kita ke Romawi yang kedua, kita menjelaskan biaya versi yang ini, versi yang awal. Kita menjelaskan 1000 liter biayanya berapa, kemudian yang 3.100 liter didapat dari departemen pencampuran berapa, kemudian biaya yang 3.100 liter yang ditambahkan di proses penyelesaian berapa, itu kita hitung di Romawi 2. Nah, ini versi ini kita terangkan biayanya di Romawi kedua. Nah, ini adalah yang persediaan awal yang 1000 liter. Nah, biaya karena ini departemen kedua, otomatis di sini juga ada dua unsur ya, biaya dari departemen sebelumnya sama biaya yang sekarang. Biaya dari departemen sebelumnya dan biaya sekarang ini kita ngambilnya dari soal. Nah, ngambilnya dari soal yang ini, yang melekat pada PDP awal. Nah, ini PDP awalnya kan 1000. Biaya yang melekat pada PDP awal itu yang nomor 7. Nah, yang nomor 7. Nah, PDP awalnya adalah kan 1000 ya, 1000. Nah, ini 1000 ini biayanya berapa? Nah, biayanya adalah ini. Biaya dari departemen sebelumnya 1.770, kemudian BPP-nya 100, BTK-nya 50, BOP-nya 74. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, ini masukkan ke sini sehingga totalnya adalah 1999. Nah, ini adalah biaya yang melekat pada produk dalam proses awal di departemen penyelesaian. Kemudian kita terangkan biaya yang selanjutnya, yaitu biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu tadi kan ada dua ya di sini ya, 3.100 yang diterima dari departemen pencampuran. Nah, 3.100 yang diterima dari departemen pencampuran sama 3.100 yang ditambahkan di departemen penyelesaian itu sendiri. Nah, 3.100 ini biayanya berapa? 3.100 biayanya berapa? Nah, kita cari di sini. Kita hitung ya. Nah, di sini biaya dari
departemen sebelumnya. Nah, ini ada 11.098. Ini asalnya dari mana? Ini adalah asalnya dari departemen sebelumnya. Nah, dari departemen sebelumnya tadi yang ditransfer ke departemen penyelesaian itu biayanya berapa? Kita cari. Nah, ini didapat dari Romawi. Nah, ini didapat dari Romawi ketiga. Nah, tadi 3.100 ditransfer ke departemen penyelesaian 3.100, biayanya kan ini ya. 11.098 rupiah ya dalam juta. Nah, ini kita masukkan ke ini yang dari departemen pencampuran tadi ya. Nih 11.098 kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ini adalah 3.100 yang ditambahkan di departemen penyelesaian itu sendiri. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, ini asalnya dari soal yang 1407. 1407 ini asalnya dari yang sini. Nah, yang nomor 8. Nah, ini 1407, 2004, 2672. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita jumlah ya, yang ditambahkan di departemen penyelesaian itu ada dari departemen sebelumnya ini ditambah dengan yang ini tadi, jumlahnya adalah 17.181, sehingga total biayanya yang melekat pada PDP awal tadi jumlahnya 1999 ditambah dengan ini 17.181, jumlahnya adalah 19.180 rupiah ya, 19.180 rupiah dalam juta. Kemudian di sini kita masukkan unit ekuivalensinya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mencari biaya per unitnya di departemen penyelesaian. Nah, biaya per unitnya adalah kita cari dari total biaya sekarang dibagi unit ekuivalensinya. Nah, total biaya sekarang adalah yang ini. Nah, biaya dari departemen sebelumnya adalah 11.098 dibagi 6.200 liter. Nah, ini adalah unit ekuivalensinya, kita cari terlebih dahulu ya. Ini kita cari terlebih dahulu. Unit ekuivalensinya adalah untuk biaya dari departemen sebelumnya itu adalah yang utuhnya, yaitu sama rumus unit ekuivalensi adalah produk jadi ditambah dengan produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaiannya, tapi tingkat penyelesaiannya yang 100%, kemudian dikurangi dengan produk dalam proses awal dikalikan tingkat penyelesaiannya yang 100%. Nah, ketemunya adalah ini 6.200 ya. Kemudian yang ini unit ekuivalensi itu rumusnya sama seperti tadi ya. 3.100 liter ditambah produk dalam proses akhirnya 500 liter dikalikan tingkat penyelesaiannya. Kalau yang ini bahan baku tenaga kerja BOP, kita lihat tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaian dari masing-masing produk dalam proses tadi kita lihat di soal. Seperti ini perhitungan unit ekuivalensinya. Nah, di sini kita hitung perhitungan unit ekuivalensinya di departemen penyelesaian, yaitu produk jadi ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaiannya dikurangi dengan produk dalam proses awal kalikan tingkat penyelesaiannya. Di sini kita rinci unsur-unsur biayanya, ada BBB, BTK sama BOP. 6.400 liter untuk produk jadinya,
produk dalam proses akhirnya 800 liter kalikan tingkat penyelesaiannya, kemudian dikurangi PDP awalnya 1000 liter kalikan tingkat penyelesaiannya sama dengan 6700 liter. Kemudian untuk BTK nya 6400. Nah, 6400 liter ditambah 800 liter kalikan tingkat penyelesaiannya dikurangi dengan 1000 liter kalikan tingkat penyelesaiannya, ketemunya ini. Nah, ini kalian dapatkan dari produk jadinya ya. Produk jadinya otomatis dilihat di soalnya ya. Produk jadinya kan 6400 ya. Masih ingat ya, 6400. 6400 yang ini. Nah, produk dalam proses akhirnya kan 800 ya, 800 liter ini produk dalam proses akhirnya. Tingkat penyelesaiannya yang ini 160. Kemudian produk dalam proses awalnya adalah 1000 liter. Tingkat penyelesaiannya adalah, kita lihat 1000 liter, tingkat penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, ini adalah produk dalam proses awalnya yang 1000 liter, ini 50 20 20. Nah, kita masukkan di sini 50 20 20. Nah, ini jadi ini asalnya dari soal, kalian lihat soalnya lagi ya. Kemudian dihitung, setelah ketemu unit ekuivalensinya kita gunakan untuk mencari perhitungan biaya per unit atau biaya produksi per 1 liter es krim di departemen penyelesaian ya. Caranya sama seperti tadi, unsur biaya sekarang, unit ekuivalensi biaya per unitnya. Nah, di sini ada unsur biayanya karena ini departemen kedua atau departemen penyelesaian. Ini harga pokok dari departemen sebelumnya, ini biaya sekarang. Tadi sudah kita hitung asalnya dari departemen pencampuran atau dari departemen penyelesaian yang ditransfer tadi kan jumlahnya 11.098. Unit ekuivalensinya kalau dari departemen sebelumnya ini, unit ekuivalensi ini asalnya dari mana? Asalnya dari, nah rumusnya masih sama seperti ini. Produk jadi 6400 liter ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaiannya 800 kalikan, tapi tingkat penyelesaiannya kalau harga pokok dari departemen sebelumnya itu tingkat penyelesaiannya dari produk dalam prosesnya itu harus 100%. Jadi 6400 liter tambahkan 800 liter dikurangi dengan produk dalam proses awal kalikan tingkat penyelesaiannya dikurangi dengan 1000 liter kalikan 100%. Nah, ini khusus yang ini ya. Khusus yang ini itu produk jadi ditambah produk dalam proses akhir dikurangi produk dalam proses awal. Nah, tingkat penyelesaiannya itu dianggap 100% semua. Kalau yang ini, makanya ini 6200. Itu asalnya 6400 ditambah 800 dikurangi 1000. Nah, ketemunya 6200 karena dianggap sudah jadi karena dari departemen sebelumnya. Seperti itu. Kemudian biaya per unitnya adalah biaya sekarang dibagi unit ekuivalensinya yaitu 11.098. Ini asalnya dari Romawi 3 departemen pencampuran yang 3100 tadi. Nah, dibagi dengan 6200 ketemunya 1,79. Nah, kemudian ini biaya per unitnya untuk yang di periode berjalan ini asalnya dari biaya sekarang. Ini ada di soal ya. Ada di soal yang nomor 8 ya. Ada di soal yang nomor 8. Tadi sudah ditunjukkan. Kemudian ini unit ekuivalensi yang ini tadi masukkan ke sini. 6700 6680 masukkan sini, 6680 masukkan sini. Biaya per unitnya asalnya dari ini dibagi ini ketemunya 0,21. Ini dibagi ini ketemu ini. Ini bagi ini ketemunya ini. Sehingga di departemen penyelesaian atau departemen kedua ini atau proses kedua biaya produksi per 1 liter es krimnya adalah 2,7 dalam juta rupiah.
seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke laporan biaya produksi yang tadi. Nah, laporan biaya produksi di Departemen Penyelesaian dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, yang tadi hitung-hitungannya kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Ini sama ya. Ini sama seperti yang sudah tadi kita hitung di depan tadi. Per unitnya adalah 2,7 di Departemen Penyelesaian. Per 1 liter es krimnya biayanya adalah 2,7. Nah, ini adalah biaya versi awalnya. Sekarang di Romawi 3 kita akan menjelaskan biaya versi yang kedua, yaitu yang versi yang ini. Nah, menjelaskan versi yang 6.400 sama yang 800 ya. Kalau yang ini tadi Romawi 2 menjelaskan yang ini 1000, 3100, 1000, 3100, 3100, sehingga biayanya semuanya ini, per unitnya adalah ini. Nah, ini adalah yang ketiga, menjelaskan versi yang 6400 sama yang 800. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang Romawi 3, biaya yang dipertanggungjawabkan di Departemen Penyelesaian dengan menggunakan metode FIFO. Yang 6400 itu biayanya berapa? Biayanya karena ini adalah first in first out. Yang first out itu 6400, di dalamnya adalah yang first in. Yang first in 1000 liter ini biayanya berapa, kita rinci. 1000 PDP awalnya 1000, biayanya berapa? Nah, ini didapat dari soalnya yang tadi, yang halaman yang di soal yang nomor 7 ya, yang melekat pada PDP awal kan nomor 7, 1999 tadi, atau yang didapat dari yang ini. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian karena 1000 ini belum selesai, karena mau kita first out kan, maka kita selesaikan dulu. 1000 liter dikalikan dengan kekurangannya berapa persen. Nah, tingkat penyelesaian dari 1000 liter kan, nah, tingkat penyelesaian dari 1000 liter kita cari ini, tingkat penyelesaiannya kan 50% bahan baku, 20% PTK, 20% BOP. Berarti supaya selesai kurang berapa persen? Nah, supaya selesai, karena mau kita first out kan, berarti untuk bahan baku kurang 50%. Untuk tenaga kerja baru 20%, berarti kurang 80%. Untuk BOP-nya baru tingkat penyelesaiannya baru 20%, berarti biar selesai berarti kurang 80%. Nah, kita hitung 1000 liter kalikan 50% dikalikan dengan biaya per unit dari bahan baku. Biaya per unit dari bahan baku tadi adalah 0,21 ya. Ini tadi biaya per unit dari bahan baku. Nah, ini biaya per unit dari bahan baku 0,21. Seperti itu. Ini kita tuliskan di sini. Nah, ini. Kemudian hasilnya ini. 1000 liter kalikan 50% dikalikan 0,21, hasilnya 105. Kemudian 1000 liter dikalikan 80% dikalikan 0,3. 0,3 itu asalnya dari yang Romawi 2 tadi ya, biaya per unit tenaga kerja 0,3, hasilnya 240. Kemudian untuk BOP 1000 liter dikalikan, untuk menyelesaikannya tadi kurang ini ya, kurang 80%, dikalikan dengan ini asalnya dari Romawi 2 tadi 0,40. Nah, hasilnya adalah 320. Sehingga untuk yang 1000 liter ini biayanya semuanya setelah selesai itu adalah, nah ini 1999 yang melekat pada PDP awal, belum selesai, kemudian kita selesaikan, biayanya tambah ini. Nah, totalnya adalah yang 1000 ini adalah 2664. Ini adalah biaya yang 1000, yang biaya yang 1000 liter ya. Yang 1000 liter itu biayanya adalah 2664. Kemudian, nah di sini
dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, karena tadi yang sudah ditransfer ke Departemen Pengemasan kan 6.400, sudah ada 1.000, berarti kan kurang 5.400. Nah, 5.400 liter ini langsung dikalikan dengan biaya per 1 liternya berapa. Nah, biaya per 1 liter es krim di Departemen Penyelesaiannya ini di Romawi 2 tadi kan ketemunya 2,7. Nah, ini berarti 5.400 liter dikalikan 2,7 ketemunya 14.580. Kemudian dijumlah jadi 6.400 liter yang terdiri dari 1.000 sama 5.400 liter. Yang 1.000 tadi biayanya adalah 2.664 ditambah dengan yang 5.400 biayanya 14.580, sehingga totalnya 6.400 liter itu totalnya 17.244 dalam juta rupiah. Nah, untuk yang produk dalam proses akhir yang 800 liter biayanya berapa? Nah, kita akan hitung juga. Nah, kita hitung di sini biaya dari departemen sebelumnya. Ini yang 800 liter itu kita kalikan dengan biaya dari departemen sebelumnya. Biaya dari departemen sebelumnya ini 800 liter dikalikan 1,79. 1,79 itu asalnya dari yang Romawi 2 yang ini. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian buat mengalikan yang 800 liter dikalikan 1,7 hasilnya ini. Nah, kemudian PDP akhir yang 800 liter ini 800 kalikan tingkat penyelesaiannya ya. Tingkat penyelesaiannya sama, yang 800 liter itu tingkat penyelesaiannya berapa? Bukan diselesaikan ya, karena itu adalah produk yang memang produk dalam proses akhir yang 800 liter. Nah, yang 800 liter itu tingkat penyelesaiannya ya sama, 160-60 ya tetap sama ya, 160-60 ya, 160-60 ya, jadi tetap sama karena tidak diselesaikan, karena memang belum selesai produk dalam proses akhir ini. 600 liter tingkat penyelesaiannya kan 160-60. Nah, tinggal dikalikan 800 160-60 dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Nah, ini didapat dari yang tadi yang sudah kita hitung di depan tadi ya, 0,21, 0,3, 0,4. Kemudian dikalikan 800 liter kalikan 100% kalikan 0,21 hasilnya 168. 800 kalikan 60 kalikan 0,3 hasilnya 144. 800 liter kalikan 60% kalikan 0,4 ketemunya 192, sehingga untuk 800 liter itu biayanya adalah 1.936. Nah, totalnya untuk biaya yang dipertanggungjawabkan di Departemen Penyelesaian versi 6.400 liter yang sudah jadi sama yang 800 liter yang belum jadi itu adalah totalnya yang 6.400 liter 17.244 ditambah yang 800 liter yang belum jadi 1.936, sehingga totalnya 19.180 dalam juta rupiah. Nah, ini 19.180 ini harus sama dengan 19 di sini, 19.180 seperti itu. Nah, kita sudah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk kerjakan di buku 2 ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.